yufarisuhu yang melakukan akan perampasan itu as-syaitan, siapa setan. As-syaitan siapa setan. Rawahu al-Bukhari, meriwayatkan siapa, meriwayatkan kepada hadis itu siapa, al-Bukhari. Jadi yang bertanya ini adalah Siti Aisyah. Bagaimana hukumnya seseorang yang menoleh di dalam salat? Jawaban Nabi itu tak lepas daripada gangguan setan. Ketika seseorang sedang melakukan salat, kan berarti dia sedang menghadap Tuhan. Sedang menghadap Tuhan. Setan menginginkan agar orang yang hamba yang sedang melakukan salat itu tak konsentrasi dalam berhadapan dengan Tuhannya. Kalau kemudian orang itu menulis gara-gara dibujuk oleh setan, berarti setan telah berhasil melakukan perampasan dari apa yang seharusnya diperoleh oleh hamba yang salat itu. Jadi seharusnya seseorang itu tidak menoleh. Orang yang ketika salat itu menoleh sebagai tanda bahwa dia itu tidak khusyuk. Orang yang menoleh di dalam salatnya, kepadanya Allah Ta'ala berfirman, kamu itu menoleh kepada siapa? Apakah menoleh kepada orang yang lebih utama daripada waris Tirmidzi, dan ialah bagi Imam Tirmidzi wasahahu, dan mensahihkan At-Tirmidzi kepada hadisnya, Nabi bersabda kepada Siti Aisyah, iyaki wal iltifata fi sholati fa innahu halakatun. Iyaki wal iltifata, awas kamu jangan menoleh di salat, di dalam salat. Fa innahu, sesungguhnya iltifat fi salat, menoleh di dalam salat, halakatun adalah suatu kebinasaan. Fa in kana la budda, jikalau ada apa menoleh, la budda itu tidak boleh tidak. Kalau menoleh itu tak boleh tidak harus dilakukan karena suatu hal, fafit tatawwu'i, maka di dalam sholat sunnah, maka di dalam sholat sunnah. Kalau di dalam sholat sunnah barangkali masih ada toleransi bagi seseorang untuk menoleh ketika tidak mau harus menoleh karena ada sesuatu. Walhasil menoleh di dalam sholat merupakan sesuatu yang sangat dibenci. Akan tetapi kalau menolehnya hanya dengan wajah, tidak sampai membatalkan sholat. Namun kalau menoleh sampai dadanya yang menoleh, berpaling, berbelok dari al-qiblat, salatnya bisa batal. An Anasin, dari Anas radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Anas, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum bis salati fa innahu yunaji rabbahu fala yabsuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an shimalihi tahta qadamihi. Idza kana
apabila salah seorang daripadamu sedang melakukan sholat, maka sesungguhnya dia itu sedang bermunajat kepada Tuhan. Termasuk menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Oleh karena itu, fala yabsuqanna, maka janganlah sekali-kali dia meludah an baina yadayhi, di hadapannya, wala an yaminihi, dan juga jangan di sebelah kanannya, walakin akan tetapi an yamalihi, dari sebelah kirinya, tahta qadamihi, di bawah kakinya musalli. Seharusnya orang yang sedang melakukan salat, berhubung dia sedang bermunajat kepada Tuhannya, seharusnya dia tidak meludah. Kalau tidak mau harus meludah, karena kalau tidak akan mengganggu konsentrasi, silakan meludah. Tapi jangan di hadapannya, jangan ke arah kanannya, akan tetapi ke arah kirinya, dibuang di bawah kakinya. Kalau di zaman dulu, masjid itu kan bukan keramik ya. Sekarang sih dimarahi orang kalau meludah di masjid. Muttafaqun alaih, muttafaq alaih. Wa fi riwayatin, dan di dalam suatu riwayat yang lain, au tahta qadamihi. Jadi walakin an yamalihi au tahta qadamihi. Akan tetapi hendaklah meludah ke arah kirinya atau di bawah kaki. Ini artinya bahwa ludah itu adalah suci. Yang kedua, kalau mau meludah, karena tidak boleh, tidak harus meludah, jangan sampai meludah ke arah kiblat. Demikian pula jangan ke arah kanan. Wa anhu, ini persoalan khusus. Wa anhu, dan dari Anas, qala, berkata siapa Anas, kana kiramun li Aisyah satarat bihi janib baitiha. Kana kiramun, ada apa sebuah kiram itu tabir, sebuah tabir yang tipis, tabir tipis di Aisyah, kepunyaan Siti Aisyah. Ada sebuah tabir tipis kepunyaan Siti Aisyah, satarat, menutupi Siti Aisyah bihi, dengan kiram, menutupi janib baitiha, akan sisi rumahnya Siti Aisyah, sisinya sedunia Siti Aisyah. Jadi Siti Aisyah itu punya tabir yang sangat tipis. Beliau menggunakan tabir itu untuk menabiri sisi sebelah daripada kediaman beliau itu. Apa hubungannya dengan salat dan tabir? Faqala lahan nabiyyu, maka bersabda kepada Siti Aisyah, siapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, terkait dengan tabir itu, amiti anna kiramaki hadza, amiti, singkirkanlah olehmu, anna, dari kami, singkirkanlah kiramaki hadza, akan tabirmu ini. Tolong tabirmu ini singkirkan, dibuang, dilepas. Apa alasannya? Fa'innahu, karena sesungguhnya kiram la tazalu, senantiasa
suruhu adapun gambar-gambarnya, ta'ridu ialah terlihat li bagiku di salati di dalam salat. Gambar-gambar yang ada di tabir milikmu itu mengganggu ketika aku salat. Gambar-gambar itu terlihat padaku sehingga mengganggu konsentrasi. Mengganggu konsentrasi. Sesungguhnya kalau Rasulullah itu pasti tidak terganggu. Tetapi hadis ini pasti terjadi karena ini adalah tasyrih. Adalah tasyrih. Ini ajaran kepada para umat bahwa segala sesuatu yang kira-kira mengganggu konsentrasi di dalam sholat harus dihilangkan. Sampai tabir-tabir yang ada di halaman di mana saja, kalau ada gambar-gambarnya, kalau kemudian ketika kita sedang sholat itu terlihat di dalam pikiran, dibuang saja. Jadi amiti anna kiramati hadha, singkirkan ta'birmu ini. Fa innahu la tazalu takawiruhu ta'ridu li fi salati. Karena gambar-gambarnya itu selalu terlihat kepadaku dalam salat. Makanya santri kalau salat jangan pakai pakaian-pakaian yang bergambar-gambar, kaos apa itu, mengganggu orang lain. Rawahu al-Bukhari, meriwayatkan kepada hadis itu siapa al-Bukhari. Wattafaqa, dan sepakat siapa al-Bukhari dan Muslim, as-Syaikhan, sepakat siapa keduanya, ala hadithiha, atas hadisnya Aisyah, fi kisati ambijaniyati Abi Jahm, tentang kisah ambijaniyahnya Abi Jahm. Abi Jahm ini namanya orang. Ambijaniyah ini artinya pakaian tebal yang tidak ada gambar-gambarnya. Wafihi, dan terdapat di dalam hadis tersebut, hadis Aisyah tentang kisahnya pakaiannya Abu Jahal, terdapat pernyataan fa'innaha al-hadni antarati. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Fa'innaha, sesungguhnya pakaian itu, ini kembali kepada komisah. Komisa itu sebuah pakaian juga, pakaian yang ada lukisan-lukisannya. Sesungguhnya pakaian yang ada lukisannya itu al-hadni an-salati, membuat aku terlena daripada salat. Pokoknya mengganggu konsentrasiku di dalam salat. Al-hadni an-salati. Substansinya sama dengan yang di atas. An Jabir bin Samurah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Jabir, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salati aw la tarji'u ilaihim. La yantahiyanna aqwamun, hendaklah benar-benar berhenti
yarfa'una yang mengangkat mereka absarahum akan penglihatan mereka, mengangkat ila sama'i ke langit ya ke arah atas di salat, di dalam salat. Aula tarji'u atau tidak kembali lagi absarahum atau tak kembali akan berpenglihatan mereka ilaihim kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa ketika kita sedang salat jangan sampai melihat ke atas, enggak ke atas, menghadap ke atas, itu dilarang. Bahkan di dalam hadis ini terdapat ancaman terhadap orang-orang yang ketika salat itu menghadapkan penglihatannya ke atas. Menurut hadis ini orang yang seperti itu diberi dua pilihan. Imma mereka itu tidak melakukan itu, yakni tidak mengangkat penglihatannya ke atas, itu bagus. Atau melakukan itu, yakni mengangkat penglihatannya ke atas, akan tetapi penglihatan mereka tak kembali lagi menjadi buta. Ini ancaman menjadi buta. Itu di dalam salat. Kalau di dalam doa bagaimana? Sambil berdoa, sambil mengangkat, menghadapkan wajah ke atas. Dalam hal ini para ulama khilaf. Ada yang mengatakan tidak apa-apa. Walahu an Aisyah radhiyallahu anha. Walahu dan ialah bagi Imam Muslim. Walau dan bagi Imam Muslim an Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata siapa Siti Aisyah, sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda siapa Rasulullah, la salata bi hadrati ta'am, tidak ada salat di hadrati ta'amin, di hadapan makanan, di tempat yang di situ ada makanan. Wala huwa ay wala salata, dan juga tidak ada salat. Huwa sementara adapun musalli, yudafi'uhu ialah menekan kepadanya al-akbadani, apa dua akbad. Yang dimaksud dua akbad adalah kencing dan berak. La salata, tidak ada salat. Apa yang dimaksud tidak ada salat? Artinya tak sempurna salat atau makruh salat yang dilakukan di suatu tempat di mana di situ ada makanan. Sementara makanan itu terkecuali bagi orang yang sudah kenyang. Walhasil seseorang ketika menghadap Tuhannya melalui salat hendaklah berada dalam kondisi yang sangat prima, tak terlalu lapar, tak terlalu kenyang. Oleh karena itu makruh hukumnya melakukan salat di tempat-tempat yang di situ ada makanan, karena bisa mengganggu konsentrasi. Demikian pula hendaklah tak melakukan salat pada saat dia menahan kencing atau berak. Kencing dulu, berak dulu, jangan ditahan. Tapi jangan dijadikan alasan tak jemaah karena tak mau menahan kencing.
Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ialah bersabda siapa Nabi at-tasa'ubu minas syaitan fa idza tasa'aba ahadukum falyakzim mastaqa. At-tasa'ubu adapun menguap ini awal katanya orang Nabi, awal biasanya orang nafsu itu. At-tasa'ubu adapun menguap atau awal minas syaitan itu dari setan tentunya. Pokoknya setan ini jahat betul. Sampai muap-muap itu dari setan. Makanya Nabi tak pernah awal seumur hidup. Mata sa'ab aslan fi majal zaman itu tak pernah awal. At-tasa'ubu minas syaitan. Tasa'ub itu dari setan. Menguap itu dari setan. Fa idza tasa'aba ahadukum, apabila menguap siapa salah seorang daripadamu, falyakzim, hendaklah dia menahan mastata'ah semampunya, oleh karena menguap itu dari setan, maka sebisa mungkin bagi orang yang mau menguap itu ditahan dengan pakai tangan kiri, ditahan. Ini kalau di dalam sholat ditahan. Menguap itu yang tak baik bukan hanya di dalam sholat, di luar sholat pun menguap itu tak baik. Tapi menguap itu kan seringkali terjadi tidak dengan sengaja, tak sengaja. Oleh karena itu caranya ya ditahan dengan pakai tangan kiri. Rawahu Muslimun, meriwayatkan kepada hadis itu siapa Imam Muslim, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Wajah dan menambahkan At-Tirmidzi, menambahkan ini di salat, di dalam salat. Apabila bermuat salah seorang daripadamu, maka hendaklah dia menahan semampunya di dalam salat. Kalau tidak mampu ya tidak apa-apa, tapi caranya mulutnya ditutup dengan tangan kiri. Jadi menguap di dalam salat itu bertentangan dengan kekhusyuan. Berarti orang yang menguap dalam salat tidak berada dalam kondisi yang sangat prima. Babul masajid ini adalah bab masajid. Masajid itu adalah jamak dari masjid. Masjidul masajid. Secara bahasa masjid itu adalah tempat sujud. Karena masjid itu adalah isim makan dari sajada yasjudu. Sajada yasjudu, tempat sujud. Ada masjid jami. Masjid jami itu bukan masjid yang besar. Masjid jami itu adalah masjid yang di tempat tidur. Itu masjid jami. Karena masjid itu tidak identik dengan Jumat. Tidak identik dengan Jumat. Di dalam satu desa boleh saja ada beberapa masjid. Bisa 2, bisa 3, bisa 5. Akan tetapi diusahakan Jumatnya terjadi di dalam satu masjid. Berarti masjid jaminya satu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Siti Aisyah, Amar Rasulullah, memerintahkan siapa Rasulullah
masjid agar membangun masjid-masjid. Hidur itu jamak dari dar. Dar itu bisa berarti rumah, bisa berarti perkampungan, ya perkampungan atau lokasi-lokasi. Ya paling tepat dur ini ya diartikan lokasi-lokasi atau perkampungan-perkampungan. Rasulullah itu menginstruksikan agar kita itu membangun masjid-masjid di kampung-kampung, di desa-desa, di kota-kota, di beberapa lokasi. Bukan hanya itu, tapi Nabi juga memerintahkan wa anzalnallaha wa tutayyaba, dan Nabi memerintahkan agar supaya dibersihkan masjid-masjid itu wa tutayyaba, dan diharumkan. Masjid itu harus bersih dan harum. Harum. Jangan kotor dan jangan bau. Rawahu Ahmadu, meriwayatkan siapa Imam Ahmad, wa Abu Dawud, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, wa sahhaha irsalahu, dan mensahihkan siapa Tirmidzi irsalahu akan kemursalannya hadis tersebut. Artinya kalau hadis tersebut dikatakan sebagai hadis mursal, itu benar katanya At-Tirmidzi. Hadis mursal itu adalah hadis yang disampaikan oleh tabi'in tanpa menyebut sahabat. Karena yang namanya tabi'in itu kan berarti tak pernah ketemu dengan Rasulullah. Kalau seorang tabi'in mengatakan Rasulullah bersabda tanpa menyebut dari sahabat siapa, berarti itu hadis mursal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Qatalallahu, mengutuk siapa Allah, mengutuk siapa Allah al-Yahuda kepada orang-orang Yahudi, ittakhadhu, yang mana mereka itu menjadikan kubur anbiya'ihim, akan kuburan nabi-nabi mereka, kuburan nabi-nabi mereka, masjid sebagai masjid-masjid, tempat sujud, tempat salat. Artinya orang-orang Yahudi itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalannya antara lain, mereka itu menjadikan kuburan para nabinya sebagai tempat-tempat sujud atau masjid. Mereka sesungguhnya semula mempunyai niat yang baik. Tokoh-tokoh mereka, idola-idola mereka, para nabi mereka itu digambar, dibuatkan patung, agar supaya menjadikan panutan oleh masyarakat. Akan tetapi dalam generasi berikutnya itu menjadi penyebab kemusyrikan, lalu diagung-agungkan gambar-gambar itu. Jadi persoalannya mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Makanya dilarang salat di atas kuburan dan salat menghadap kuburan. Tapi maksudnya itu takzim kepada kuburan itu. Muttafaqun alaih.
Aisyah, dari hadisnya Siti Aisyah, berbunyi begini hadisnya. Kamu ada mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Idza mata fihim ar-rajul salih, apabila meninggal di kalangan mereka siapa seseorang yang saleh, banau maka mereka membangun ala qabrihi di atas kuburnya rajul yang saleh itu, membangun masjid dan akan masjid. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, apabila ada seseorang saleh meninggal di kalangan mereka, lalu mereka membangun masjid di atas kuburnya. Ufihi, dan di dalam hadis itu dikatakan, ulaika firarul khalq. Orang-orang itu adalah seburuk-buruk makhluk. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Jadi pada awalnya mereka membuat gambar-gambar, gambar-gambar orang-orang saleh itu agar supaya dianut, dijadikan panutan ketika